Justin sedikit familiar dengan suara ini. Dia tahu jika itu adalah suara Jensen. Tuan muda, baru saja ada laporan keadaan mereka. Orang-orang di gedung Transza semuanya telah terbunuh. Mereka mati tanpa alasan. Saat ini, lelaki tua masuk dan berkata dengan wajah mendung, peralatan pemantauan semuanya hancur. Tetapi sebelum dihancurkan, sebuah gambar dikirimkan, seorang yang misterius mengenakan baju putih, dan sepertinya seorang wanita. Tidak perlu menebak, itu Jensen. Justin memijat pelipisnya. Raut marahnya dengan cepat berubah menjadi tenang, senyuman terukir di mulutnya. Seolah-olah dia bertemu dengan lawan yang menarik dalam hidupnya. Bagaimana mungkin itu Jensen? Peralatan pemantau sedari tadi terus mengawasi bangunan dan tidak melihat Jensen masuk ataupun keluar. Tidak mungkin juga kalau dia menyelinap masuk. Setiap orang yang memasuki gedung memiliki chip di tubuh mereka untuk memverifikasi apakah mereka adalah salah satu dari diri mereka sendiri, kecuali Jensen juga memiliki chip yang ditanamkan di tubuhnya, kaget pria tua itu. Aku tidak tahu bagaimana cara dia menyelinap masuk, tapi aku tahu bahwa aku sudah meremehkannya. Senyum di bibir Justin menjadi bengis jahat. Beritahu Hakim Dennis dan katakan padanya bahwa aku memintanya untuk bertemu. Tuan muda, apakah kamu yakin mau bekerja sama dengannya? Mata orang tua itu terlihat terkejut. Justin adalah putra pemimpin. Dia selalu percaya diri dalam melakukan sesuatu dan berharap bisa menaklukkan semuanya. Sangat jarang sekali dia mau bekerja sama. Kecuali hal-hal itu ada di luar kendali Justin. Iya. Orang tua itu tidak menanyakan alasannya, dia sudah tahu keputusan Justin. Pada saat ini, di atap gedung Transza, seorang yang misterius dan mengenakan baju putih lebar berdiri di sana, menikmati embusan angin dari jauh dan berbicara sendiri dengan pelan, adik iparku benar-benar memiliki kemampuan. Tanpa sadar sudah menyelinap masuk ke dalam gedung Transza. Bahkan aku tidak bisa melihat apa yang dia andalkan. Kamu. Saat ini, dari pintu besi atap terlihat beberapa orang yang menerobos masuk. Mereka semua adalah orang-orang dari dunia Jianghu dengan keterampilan bela diri yang tinggi. Gedung Transza adalah salah markas dari sekte Bangau Putih. Bilang, siapa kamu? Beraninya membunuh orang dari sekte Bangau Putih? Seorang pria yang lebih muda memegang pedang dan mengarahkannya pada orang misterius itu dengan dingin. Tenanglah. Di sebelahnya ada seorang pria paruh baya yang mengenakan seragam. Sikapnya sangat tenang dan dia berkata dengan datar, Yang mulia, aku dari sekte Bangau Putih. Kamu membunuh orang-orang di markas kami. Tidak peduli siapa yang menjadi pendukung MU, kamu harus memberikan penjelasan. Silakan menyerah saja. Aku bisa berjanji untuk tidak menyakitimu. Aku tidak berjanji untuk tidak membunuhmu. Ketika orang misterius itu menyingkap pinggiran topinya, dia melihat lipstik ungu yang memukau dan membuat orang tidak dapat mengalihkan pandangannya. Sangat cantik. Pupil beberapa pria melebar seolah-olah mereka telah melihat wanita tercantik di dunia. Pikiran pria parubaya itu juga kacau, tapi dia segera menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya tersadar. Siluman, sihir apa yang kamu gunakan untuk menyihir muridku? Tadi, dia juga terpengaruh dengan wajah wanita itu. Setelah dia tersadar, dia menyadari bahwa itu adalah kemampuan sihir. Apa gunanya menyihir mereka? Kalau aku bisa menyihir adik iparku, baru aku akan dianggap berhasil. Sosok misterius itu tersenyum kecil, suaranya lembut dan merdu hingga membuat pria paruh baya itu merasa terpengaruh. Namun, pada saat ini niat membunuh yang begitu kuat menghampiri. Gawat! Pria parubaya itu berteriak, tapi sudah terlambat. Dia melihat sebuah aroma berembus melewatinya. Wanita misterius itu sudah berdiri di belakangnya. Selamat tinggal. Dia melayangkan kedipan mata pada beberapa orang, kemudian wanita itu pergi melewati pintu besi. Ah! Teriakan histeris terdengar dari atap pada waktu yang bersamaan, terlihat muncul bekas cakaran di tubuh beberapa orang yang tadi masih berdiri di hadapannya. Tulang mereka terlihat dan darah dalam jumlah yang banyak menyembur keluar. Kelahiran penyihir adalah masalah besar di dunia Jianghu. Master yang memiliki kekuatan transcendent berteriak histeris, tanda cakar muncul di lehernya kemudian jatuh menghantam tanah. Darah berkumpul menjadi satu membuat atap itu seperti sungai darah. Melihat dalam gedung Transza lagi, saat ini gedung itu kosong. Dindingnya berlumuran darah, bagian tangga dan lift penuh dengan mayat.
Seluruh bangunan tampak seperti rumah hantu. Keluarga Miller bukan orang yang dapat kalian usik. Saudaraku yang brengsek itu tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian. Sebagai kakak perempuannya, aku yang harus membereskan kekacauan ini. Wanita misterius itu memakai topi dan pergi dengan hening. Di rumah komunitas, Jensen sedang makan bersama Natasha. Kak Natasha, selama aku tidak ada di ibu kota, tolong bantu jaga Veronica. Selesaikan urusanmu, kondisi Veronica makin memprihatinkan. Aku juga berharap dia bisa pulih dengan cepat. Aku akan memberinya jarum setelah makan nanti. Bisa membuatnya tetap hidup selama sebulan. Aku akan kembali dalam waktu 1 bulan. Nanti akan ada obat untuk menyelamatkannya. Setelah Jensen meneguk sup, dia berkata lagi, beberapa waktu ini juga merupakan saat-saat yang penting. Jangan kemana-mana kalau tidak ada hal penting. Dia teringat akan Justin. Sebenarnya keluarga Miller sedang diawasi. Dia menduga sebagian besar karena sekte Bangau Putih. Bagaimanapun juga, masalah Master Gesun menunjukkan bahwa Justin, sang putra aliansi bela diri sedang mengincarnya. Namun, latar belakang Justin sangat luar biasa, ditambah lagi bahwa Veronica jauh lebih penting. Jensen tidak punya waktu untuk memperhatikannya sekarang. Yang paling ditakutkan adalah Justin tidak sadar diri dan mengusik Jensen lagi. Meskipun dia tidak mampu mengusik Jensen, dia juga akan menyerang orang-orang di sekitar Jensen. Oleh karena itu, dia sedikit mengkhawatirkan Natasha. Sebelumnya, Jensen bisa menyelinap ke gedung Transza tanpa ada yang menyadarinya dengan mengandalkan jurus menghilang. Tujuannya adalah untuk membuat Justin terkejut. Aku berharap kejutan ini bisa membuat Justin berhenti untuk sementara. Setelah makan, Jensen memasuki ruangan dan menggunakan teknik akupuntur api gunung pada Veronica untuk merangsang kemampuan hidup Veronica lagi. Tapi rangsangan semacam ini hanya bisa bertahan selama 1 bulan. Obat yang dibutuhkan untuk resep sudah terkumpulkan, dan hanya tinggal obat utamanya. Setelah menggunakan jarum, Jensen makin bersemangat untuk mendapatkan darah Widya. Ring, ring, ring. Saat ini, panggilan telepon Charlie masuk. Dr. Jensen, urusan yang kamu minta tolong sudah aku selesaikan. Widya sedang belajar di Universitas Alerka di kota Alerka. Meskipun universitas ini bukan universitas kelas 1, tapi juga sangat terkenal di Huasia. Itu adalah universitas lama. Aku telah mengatur identitas kamu sebagai dosen kedokteran tradisional. Selain itu, keluarga Widya tidak sederhana. Dia adalah keluarga pendidik, dan ternyata dia adalah keluarga elit dunia Jianghu. Kakeknya memiliki reputasi besar di dunia Jianghu dan nama Master Naga Putih. Dia telah membuat perjodohan bayi sejak dia masih muda. Pasangannya adalah salah satu keluarga terbesar di kota Alerka dan juga memiliki latar belakang dunia Jianghu, namanya adalah Roger. Kakeknya adalah praktisi dari sekte Toshan. Orang dunia Jianghu memanggilnya Raja Kera. Mengenai hal yang dipesankan oleh Jensen, Charlie memeriksanya dengan sangat giat sekali. Aku sudah mengerti. Jensen memutuskan sambungan telepon dan berangkat menuju kota Alerka. Diperkirakan perjalanannya akan memakan waktu sedikit lama, tetapi tidak akan lebih dari sebulan. Sebenarnya dengan kekuatan yang dia miliki, tidak perlu begitu repot jika dia benar-benar ingin mendapatkan darah Widya. Namun, dulu dia mengira Widya adalah orang biasa saja. Jensen tidak ingin menggunakan cara khusus pada orang biasa. Dia baru tahu sekarang kalau asal-usul Widya sedikit tidak biasa. Siang hari, Jensen tiba di kota Alerka dan kemudian langsung menuju Universitas Alerka. Ketika dia tiba, dia melihat kehidupan mahasiswa yang begitu ramai di universitas membuat Jensen sedikit tercengang. Dia tanpa sadar memikirkan masa-masa ketika dia masih kuliah, begitu polos dan sederhana. Tapi sekarang setelah terjun dalam dunia masyarakat, orang telah berubah menjadi jauh lebih rumit. Pantas saja orang-orang mengatakan bahwa hidup tanpa menjalankan kuliah itu tidak sempurna. Jensen menggelengkan kepala pada dirinya sendiri. Sayangnya, saat ini dia datang untuk menjadi dosen, bukan mahasiswa. Hei, kenapa ada kamu? Baru saja dia hendak masuk ke kampus, dari belakangnya tiba-tiba terdengar sebuah seruan. Jensen menoleh ke belakang. Ternyata itu adalah kenalannya, yaitu Widya dengan teman sekelasnya. Widya, itu memang dia. Tadi aku merasa punggungnya sangat familiar. Teman sekelasnya itu menatap Jensen dengan wajah jijik.
Kemarin, dia mengatakan bahwa dia salah paham pada Jensen. Akibatnya, dia memanggilnya hari ini. Paman ini juga tidak melihat statusnya sendiri, dan dia berani untuk menggoda Widya. Kenapa ada dia? Widya yang ada di sampingnya juga sangat terkejut. Jensen memandang mereka dengan aneh. Dia tidak menyangka saat baru datang ke kota Alerka dia akan bertemu dengan mereka. Dia sedang memikirkan apakah dia harus membuat pingsan gadis ini dan mengambil darahnya. Ia hanya memikirkannya saja, Jensen masih tidak akan melakukannya. Kepada musuhnya, Jensen bisa menjadi kejam, tapi kepada orang biasa, Jensen sama sekali tidak ingin menindas mereka yang lemah. Paman, untuk apa kamu datang ke sini? Cepat pergi, kalau tidak aku akan memanggil teman sekelasku ke sini dan membuatmu dipermalukan. Teman sekelas Widya itu bertolak pinggang, lalu menunjuk Jensen dan memarahinya. Dia sudah tahu jelas tujuan Jensen, jadi tidak perlu baginya untuk bersikap sopan. Seira, kamu jangan bicara sembarangan. Mungkin saja ini hanya kebetulan, ucap Widya di sampingnya menasihati. Kebetulan? Aku bertemu dia di kereta, saat keluar stasiun aku bertemu dengannya lagi, bahkan di kampus pun juga bertemu. Di dunia adakah kebetulan seperti ini? Jangan katakan padaku kalau paman ini datang untuk menjadi dosen. Seira berteriak, lihat pakaiannya, itu hanya sekitar 1.000 yuan. Menggunakan rumput liar untuk mengobati penyakit, dia pasti seorang penipu yang melakukan pekerjaannya dengan tidak benar. Widya pun mengabaikan Seira dan bertanya pada Jensen, halo, apakah kamu datang untuk mencari seseorang? Tidak. Jensen tersenyum. Lalu untuk apa kamu datang? Widya mengerutkan keningnya. Untuk menjadi dosen. Jensen berbicara terus terang. Saat ini, Widya juga merasa ada yang tidak beres dengan Jensen. Bertemu sekali adalah normal, bertemu 2 kali adalah kebetulan, bagaimana dengan 3 kali? Apa orang ini benar-benar memiliki suatu maksud tertentu? Kamu lihat, ku bilang dia itu penipu. Seira menunjuk dan memaki Jensen seolah dia telah mendapatkan suatu bukti, kamu cepatlah pergi, atau kami akan memanggil polisi. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Widya. Masyarakat zaman sekarang telah kacau. Banyak orang bermental tidak normal. Mereka suka menyerang gadis kecil. Setelah selesai bermain, mereka akan membunuhnya. Sepertinya ada setumpuk mayat gadis muda yang disembunyikan di rumahnya. Kamu jangan menakutiku. Widya ketakutan dan mundur selangkah. Jensen langsung terdiam. Dia adalah seorang dokter terkenal di ibu kota, tapi ternyata dia dianggap sebagai orang cabul. Seira, Widya. Saat itu, beberapa mobil mewah berhenti di jalan di seberang jalan, dan kemudian beberapa pemuda yang tampaknya tampan datang. Kak Roger, Kak Aldi, kamu datang tepat pada waktunya. Di sini ada orang cabul, dia terus menatapku dan Widya. Seira berlari dan berteriak seolah-olah dia telah menemukan harapan terakhirnya. Widya menatap salah satu pemuda yang paling tampan dengan binar mata yang tak biasa. Roger, seorang teman masa kecilnya yang tumbuh bersama dan telah dijodohkan dengannya oleh keluarga mereka. Di Universitas Alerka, Roger juga diakui sebagai pria tertampan di kampus. Selain itu, dirinya pun juga diakui sebagai perempuan tercantik di kampus. Meskipun masalah tentang mereka tidak dibicarakan, tapi orang-orang di kampus tidak sedikit yang mengetahuinya. Widya. Pemuda yang dipanggil Roger dengan cepat berlari menghampiri, dia menatap Widya dengan lembut sebelum dia menatap Jensen. Wajahnya langsung meredup. Sebagai seorang tuan muda keluarga penguasa Alerka, yang paling tidak dia sukai adalah ketika orang lain menatap pacarnya. Cari mati ya. Beraninya kamu mencoba untuk menggoda bunga kampus kami. Beberapa anak muda lainnya datang dan mengelilingi Jensen. Di sekitar, terdapat banyak mahasiswa yang berlalu lalang. Melihat pemandangan ini, mereka pun melemparkan pandangan kasihan. Pria itu tampak seperti orang biasa. Lebih buruknya lagi, dia telah memprovokasi tuan muda Roger dan yang lainnya. Perlu diketahui bahwa di kota Alerka, bahkan para pemimpin tertinggi pun harus memberi hormat kepada keluarga mereka. Katakan, bukankah kamu hendak melakukan sesuatu yang buruk? Pemuda yang terlihat seperti pemimpin, yang dipanggil Aldi, berkata sambil menunjuk Jensen. Aku tidak suka orang lain menunjukku. Untuk yang pertama kali, aku bisa melihat bahwa kamu masih muda dan tidak bijaksana, jadi aku tidak peduli. Untuk yang kedua kalinya aku tidak akan sebaik ini.
Jensen tersenyum kecil. Semua orang tercengang dan menatap Jensen seperti orang aneh. Ia berani berbicara seperti ini kepada Aldi dan yang lainnya. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Perlu diketahui bahwa Aldi dan sekelompok orang ini, semuanya dari keluarga kaya. Mereka bermain dengan uang, bermain dengan kekuasaan, bermain dengan orang. Dalam hitungan menit mereka dapat membunuh pria ini. Ingat terakhir kali mereka berselisih dengan orang-orang dari sekolah bela diri, tanpa disangka mereka memanggil lebih dari 100 orang. Sekelompok orang dari sekolah bela diri yang ketakutan itu pun berlutut di tempat dan memohon ampun. Wah sialan, kamu masih berlagak seperti bajingan sok? Aldi tertawa keras. Bukannya menurunkan jarinya, dia malah makin menunjuk-nunjuk dada Jensen. Dia berkata dengan arogan, memangnya kenapa kalau aku menunjukmu? Apa kamu terbuat dari emas? Tidak boleh ditunjuk? Mau tidak mau Jensen menggelengkan kepalanya. Anak-anak ini mungkin tidak tahu siapa yang mereka tunjuk. Di medan perang, siapa yang berani menunjuknya? Kecuali tulangnya cukup keras dan tidak takut dipatahkan oleh dia yang bernama kode dokter. Di dunia, siapa yang berani menunjuknya? Kalau bukan setelah mereka datang ke Huaxia, mereka tidak akan bisa pergi. Di ibu kota, siapa lagi yang berani? Plak. Diri Jensen tidak mungkin ditunjuk dadanya oleh beberapa banci. Ia lalu dengan satu tangan meraih dan mencengkeram tangan Aldi dengan sedikit kekuatan. Ah! Aldi berteriak dengan amat keras. Seluruh tubuhnya lemas hingga lututnya lemah dan dia jatuh berlutut. Jensen melihat usianya yang masih muda sehingga dirinya tidak menggunakan kekuatan apapun, kalau tidak, jari-jarinya sudah lama dia hancurkan. Kamu, cepat lepaskan dia! Melihat Aldi ditangkap, pemuda tinggi dan kekar lainnya, yang telah berkali-kali memecahkan rekor olahraga, bergegas menghampiri. Tanpa menunggu dia bergerak, Jensen mencengkeram kerahnya dan mengangkatnya ke atas. Seketika semua orang tercengang. Pemuda itu tingginya lebih dari 1,8 meter dan beratnya 80 kilogram. Tanpa diduga dia diangkat hanya dengan satu tangan? Tidak ada orang yang berani bergerak. Di mana petugas keamanan? Di mana mereka? Panggil polisi. Raut wajah sekelompok pemuda yang sebelumnya sombong sekarang terlihat agak panik. Di sana ada mobil patroli polisi. Mata tajam Seira kebetulan melihat ada polisi lewat, tanpa membuang-buang waktu dia segera melambaikan tangannya. Mobil polisi tersebut juga melihat kejadian di sini dan segera melaju datang. Kemudian beberapa polisi berjalan menghampiri. Polisi, dia sedang berkelahi. Dia bukan dari kampus kita. Cepat tangkap dia, ucap Seira sambil menunjuk Jensen. Lepaskan dia. Polisi itu langsung mengerutkan keningnya dan menatap Jensen. Plak. Kedua tangan Jensen melepaskannya. Yang aneh adalah dia hanya melepaskan dengan ringan, tetapi kedua orang di tangannya tadi tampak seperti telah dilempar dengan kejam. Mereka terjatuh ke tanah dan pantat mereka seperti telah retak. Polisi, dia memukul seseorang. Aldi mengusap pantatnya, air matanya karena kesakitan pun mengalir. Kamu jangan salah menuduh orang. Semua orang telah melihatnya. Aku hanya melepaskanmu dan itu saja. Kamu sendiri yang terjatuh karena tak bisa diam, ucap Jensen sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa. Omong kosong, pantatku pasti sudah retak. Aldi mengeluh. Meskipun Jensen memang hanya melepaskannya begitu saja dan kemudian dia jatuh seperti itu karena gravitasi, tapi rasanya pantatnya seperti benar-benar hancur. Bila dia pikirkan, bahkan pria besar di sampingnya pun juga seperti ini. Dia mengusap pantatnya dan meringis kesakitan. Polisi, dia telah mencuri jam tanganku. Jamku adalah Rolex Submariner Blue. Seri jam tangan ini bernilai 270.000 yuan. Saat ini, Roger yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba berbicara dengan tak acuh. Entah kenapa, pria ini memberinya kesan yang sangat menyebalkan. Terutama, sifat tenang pria itu membuatnya sangat tidak nyaman. 270.000? Raut wajah para polisi itu berubah. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Kak Roger. Raut wajah Widya berubah, sepertinya dia tidak melihat Jensen mencuri apapun. Yang lainnya pun satu persatu setuju dan menunjuk Jensen. Terutama Aldi, dia berdiri dan senang melihat Jensen dituduh seperti itu. 270.000, gaji orang ini selama setahun.
Cukup untuk menangkap dan mengurungnya di penjara. Bahkan, orang ini mungkin tidak memiliki penghasilan 270.000 dalam setahun. Di mana kartu identitasmu? Polisi itu segera bertanya pada Jensen sambil memandangnya. Jensen tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dan menyerahkannya. Polisi itu melihat sekilas kartu identitasnya kemudian melihat penampilan Jensen. Tiba-tiba, raut wajahnya berubah drastis dan dia berbicara dengan sopan. Ternyata Pak Jensen, ini adalah kesalahpahaman. Semuanya kembali. Apa? Aldi dan yang lainnya terbelalak. Apa-apaan ini? Wajah Roger juga tenggelam. Jam tangannya hilang, namun polisi tiba-tiba menyuruh semuanya kembali. Apa kalian punya bukti untuk membuktikannya? Polisi itu bertanya sambil memandang Roger. Kami adalah saksi. Roger mengerutkan keningnya. Kesaksian kalian tidak cukup kuat. Kalau ada rekaman video, maka kita bisa menangkapnya. Kalau tidak ada, maka lupakan saja. Selain itu, tanpa adanya bukti, orang lain dapat menuntut kalian atas pencemaran nama baik. Polisi memperingatkan mereka dengan suara dingin. Selesai berbicara, polisi tersebut pergi bersama rekan-rekannya. Roger dan yang lainnya merasa seperti ditampar. Biasanya, taktik fitnah mereka biasanya berguna, dan setiap saat selalu berhasil. Mengapa kali ini gagal? Saat ini mereka tidak melihatnya. Setelah masuk ke dalam mobil polisi, beberapa polisi berbincang. Orang ini adalah orang yang diperhatikan oleh para petinggi dan kita diminta untuk mengurusnya. Apa? Petinggi. Keluarga terkaya, yaitu keluarga Lancaster. Selain itu keluarga Lancaster sudah mengingatkan kita bahwa Jensen adalah dokter terkenal di ibu kota dan juga seorang anggota pasukan khusus. Ternyata seperti itu. Sebenarnya mereka tahu, meski tanpa diingatkan oleh keluarga Lancaster, dengan status Jensen sebagai dokter terkenal di ibu kota, dia tidak mungkin mencuri jam tangan anak itu. Mobil polisi dengan cepat pergi, meninggalkan Roger dan yang lainnya memelototi Jensen. Akan tetapi wajah Jensen tetap tenang, dia memandang Roger dan yang lainnya seperti sedang melihat beberapa kecoak kecil. Ekspresinya ini tentu saja membuat Roger makin kesal. Saat ini, petugas keamanan dan dekan dengan orang-orang lainnya berlari menghampiri. Pak, orang ini penipu, dia mencoba masuk ke kampus. Melihat dosennya datang, Seira dengan cepat menjadi yang pertama untuk mengadukan Jensen. Pak Jensen ternyata sudah datang, selamat datang, selamat datang. Seorang pria tua berambut putih datang berlari. Dekan tersebut tiba-tiba menjabat tangan Jensen. Menunggu Pak Jensen adalah suatu kehormatan, kami sudah menunggu selama lebih dari setengah hari. Pak Jensen telah lulus dari sekolah bergengsi. Anda dapat memberikan kuliah di universitas kami adalah suatu kehormatan bagi universitas kami. Para dosen sama sekali tidak memperhatikan Seira dan yang lainnya, tapi mereka justru bersikap sangat antusias dan sopan pada Jensen. Seira dan yang lainnya kembali tercengang. Biarlah jika polisi sopan padanya, tapi mengapa bahkan para dosen pun bersikap sopan? Jensen memandang aneh para dosen dan tiba-tiba mengerti. Sepertinya Tuan Muda Charlie telah menyiapkannya dengan baik. Seperti ini juga bagus, sehingga dirinya tidak perlu membuang-buang waktu. Kalian semua amat sopan, saya hanya ingin mengajarkan anak-anak ini beberapa pengetahuan medis. Suatu kehormatan bagiku bisa memberikan kuliah di Universitas Alerka, ucap Jensen sopan. Pak Jensen, tolong ikuti saya. Semua dosen mempersilakan Jensen masuk. Widya dan yang lainnya makin tercengang, terutama Seira. Bukankah orang ini penipu? Jangan-jangan para dosen juga telah ditipu olehnya? Setelah Jensen melalui prosedur, dia pun dijadwalkan untuk memberikan kuliah di kelas 305. Meskipun dia tidak tahu apa itu kelas 305, tapi dia menduga Tuan Muda Charlie lah yang telah mengatur untuknya. Pada saat ini di kelas 305 terdengar berbagai seruan. Pak Jensen ini sangat hebat, hanya dengan satu tangan dia dapat mengangkat orang tinggi dan besar itu? Itu pasti sihir. Sihir apanya? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ya, selain itu dia cukup tampan. Aku pikir semua pengajar adalah orang tua berjanggut putih. Tidak sedikit mahasiswa yang melihat kejadian di depan pintu masuk tadi, sehingga semangat dan kejujuran dalam perkataan mereka dapat dibenarkan. Kalian jangan tertipu olehnya, dia adalah seorang penipu.
Seira tidak dapat menerimanya dan berkata dengan kesal, dia juga tampan? Dia jelas seorang om-om. Biar ku beritahu kalian, saat di kereta dia hampir menipu sepasang suami istri. Entah rumput busuk apa yang dia bawa untuk menyembuhkan penyakit orang lain. Sangat tidak benar, kata-kata Seira tidak layak untuk dipercaya. Kita harus bertanya pada Widya. Kelas 305 adalah kelas sastra dan seni. Dari seluruh kelas, hanya terdapat 5 mahasiswa laki-laki, ketua kelasnya adalah Widya. Kemudian, pintu kelas dimasuki oleh seseorang, dia adalah Jensen. Pak Jensen sudah datang. Seseorang berteriak dan seluruh kelas langsung terdiam. Widya dan Seira sama-sama mengerutkan kening dan menatap Jensen. Tatapan mata mereka seolah ingin menembus Jensen. Akhirnya sekarang, kalau Jensen tidak memiliki rencana untuk mereka, pastinya ini salah. Hanya saja, apa yang akhirnya akan dilakukan Jensen? Selain itu, dia ini dosen sungguhan atau bukan? Sebenarnya, aku dulu memberikan kuliah di Universitas Asmenia, tapi tidak banyak. Setelah Jensen tiba di podium, dia tersenyum tipis dan berkata, jadi, aku tidak menganggap diriku memiliki banyak pengalaman dalam memberi kuliah, ditambah kalian semua adalah orang pintar, jadi mari kita langsung ke intinya. Pak, apa yang langsung ke intinya? Seorang mahasiswa laki-laki berteriak dengan tidak antusias. Dia terlihat malas. Orang ini bernama Toby. Dia adalah eksistensi paling populer di kelas. Dia tinggi, jago olahraga dan cukup memesona. Awalnya, dia tidak memiliki banyak pendapat tentang dosen baru itu. Akan tetapi, ketika dia melihat dosen itu datang, di dalam kelas banyak teman perempuannya yang memuji-muji Pak Jensen dan membuatnya sedikit cemburu. Toby, dia dosen. Kamu jangan bicara padanya dengan sikap seperti itu. Di sebelahnya, seorang pemuda kemayu menegurnya. Dasar banci. Toby marah, dosen apanya? Dia tidak memiliki keterampilan. Dosen macam apa dia? Jensen tertawa, yang kusebut dengan langsung ke intinya itu adalah memberitahu kalian apa saja yang termasuk dalam pengobatan tradisional. Yang termasuk adalah seni bela diri, teknik Xuan dan keterampilan medis. Untuk mempelajari pengobatan huasia dengan baik, seseorang harus memiliki kesabaran, ketekunan dan kehati-hatian yang mutlak. Mereka yang bisa keterampilan medis mungkin tidak bisa seni bela diri dan teknik Xuan. Akan tetapi, mereka yang bisa pengobatan tradisional, pasti cukup paham tentang seni bela diri dan teknik Xuan. Jensen tahu bahwa dirinya tidak akan terus mengajar di universitas, jadi dia langsung ke intinya saja. Seni bela diri? Apakah guru sedang berbicara tentang para orang tua yang melakukan tai chi di taman? Apalagi seni bela diri tidak ada hubungannya dengan keterampilan medis. Jangan bilang kalau semua dokter di rumah sakit besar bisa melompati atap dan tembok. Toby kembali mencibir. Mata Widya berkedip. Orang biasa tidak tahu rahasia ini, tapi dia tahu beberapa. Selain itu, kakeknya juga bisa melakukan pengobatan tradisional dan memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat hebat. Sebenarnya yang dikatakan Pak Jensen ini tidak salah. Aku bisa seni bela diri? Apakah kamu percaya itu? Dengan biasa saja Jensen berkata, sebagai seorang dokter pengobatan tradisional, bagaimana kamu bisa menemui orang-orang tanpa sedikit seni bela diri? Aku tidak bisa melakukan apa yang kamu katakan, karena tujuan berlatih seni bela diri adalah untuk menjaga kesehatan dan menguatkan tubuh. Di zaman kuno, hanya tubuh yang kuat yang dapat mempelajari lebih banyak penyakit. Mungkin kalian pikir aku hanya dapat berbicara teori, maka aku akan membuktikannya pada kalian. Ketika Jensen berbicara, pergelangan tangannya mendarat di lengan kirinya. Dia kemudian mengerahkan tenaganya. Kereta! Dengan suara yang tajam, lengannya telah menekuk ke belakang pada sudut 90 derajat. Ruang kelas pun sunyi, banyak mahasiswa perempuan yang tanpa sadar menutupi mulut mereka. Namun, pergelangan tangan Jensen kembali mengerahkan tenaganya dan lengannya langsung kembali pulih. Seperti pertunjukan sihir. Dokter pada zaman kuno tidak ada yang tidak terluka, sehingga mereka mempelajari bagaimana cara mengatur tulang. Itulah bagaimana pengobatan tradisional muncul. Jensen menjelaskan setelah mengatur tulangnya kembali. Tepuk tangan meriah terdengar di kelas, banyak dari mahasiswa perempuan yang berdiri. Metode seperti ini amat menakjubkan. Apalagi, Pak Jensen mematahkan lengannya sendiri tanpa mengerutkan alisnya sama sekali. Dia terlalu jantan. Sekarang,
Apakah kalian semua sudah sedikit tertarik dengan seni bela diri? Jensen sebenarnya tahu betul bahwa untuk para mahasiswa ini, lebih baik dia menunjukkan sesuatu yang menakjubkan daripada melakukan pidato panjang yang biasa. Karena rasa ingin tahu dapat mendorong orang untuk belajar. Aku akan mengajari kalian satu set metode pernapasan sederhana. Selama kalian terus berlatih, fisik kalian perlahan-lahan akan menjadi lebih kuat. Jensen berbicara lagi, kemudian dia menuliskan metode pernapasan di papan tulis. Semua mahasiswa penuh dengan minat dan menyalinnya dengan buku catatan mereka. Ingat, set metode pernapasan ini dapat bermanfaat untuk seumur hidup. Kalau kalian bisa tidur dan berlari, kalian bisa menggunakan metode ini dan membentuk kebiasaan. Kalau tidak membicarakan penyakit serius, penyakit ringan bisa membaik hingga setengahnya. Kalau kalian dapat bertahan melakukan metode ini selama puluhan tahun, memperpanjang hidup kalian pun juga mungkin. Setelah Jensen selesai menulis, dia menatap semua orang sambil tersenyum. Jika para dokter dari asosiasi medis tahu tentang metode pernapasan ini, mereka mungkin akan marah dan langsung terburu-buru mencatatnya. Karena, ini adalah pengetahuan Dr. Jensen dari Aula Singlin. Baiklah, pelajaran hari ini sampai di sini saja. Kalau kalian tertarik pada seni bela diri, kalian dapat mempelajari titik akupuntur dalam buku pengobatan tradisional. Ini akan bermanfaat bagimu. Jensen berkata dan berbalik pergi. Ia tahu bahwa di saat seperti ini dia tidak bisa terlalu banyak bicara. Jika tidak, anak-anak muda yang cerdas ini akan berpikir bahwa dia memiliki suatu objektif. Justru mengajari mereka dengan tanggung begini dapat makin memikat rasa penasaran mereka. Pak Jensen, jangan pergi. Kami belum mendengar cukup banyak. Ya, kami ingin melihat seni bela dirimu yang lain. Benar saja, banyak mahasiswa yang berteriak dan masih ingin mendengarkan Jensen terus berceramah. Jensen tersenyum, aku akan mengajari kalian lagi di kelas selanjutnya. Setelah mengatakan itu, dia pergi meninggalkan kelas. Saat Jensen pergi, suasana ruang kelas pun meledak. Semua mahasiswa berbisik-bisik dan membicarakannya. Raut wajah Toby dan beberapa teman mahasiswa laki-laki lainnya menggelap. Seni bela diri omong kosong, trik yang membingungkan, hanya dengan satu tangan dia dapat menghancurkannya. Trik untuk menipu perempuan, untuk laki-laki apakah ada gunanya? Toby berteriak dengan kesal, bila dia memang memiliki keterampilan maka mintalah dia untuk mencoba melakukan dunk dan lemparan 3 poin. Toby, kalau kamu memang terampil maka cobalah untuk mematahkan lenganmu sendiri. Seseorang menyahutinya, seketika membuat Toby terdiam dan tak bisa membalasnya, siapa yang ingin sakit dan mematahkan lengannya sendiri? Widya, Pak Jensen ini sangat aneh. Seira berkata pada Widya. Ya, aku merasa dia sepertinya sedikit tidak biasa. Widya memikirkan tentang masalah di kereta dan masalah lainnya, dia makin merasa bahwa ada yang tidak beres. Tapi bagaimanapun juga, setelah melihat adegan besar yang dilakukan Jensen, dia masih membuatnya sangat penasaran. Widya, kamu jangan jadi perempuan genit. Kamu telah diputuskan untuk bertunangan dengan Kak Roger sejak kecil. Melihat Widya yang menatap keluar kelas, Seira segera mengerutkan keningnya dan berkata, aku tidak tahu di mana dia mempelajari trik kecil itu, terutama untuk menarik perhatian para gadis muda. Dia tidak memiliki keterampilan nyata sama sekali. Misalnya, dia menggunakan rumput liar untuk mengobati penyakit di kereta. Dia benar-benar berpikir dia adalah seorang dokter terkenal. Kamu jangan tertipu. Aku tahu. Widya hanya penasaran, dia bukanlah gadis bodoh. Tidak lama kemudian, bel yang menandakan kelas telah berakhir berbunyi. Widya dan teman-teman sekelasnya pergi ke kantin untuk membeli makanan ringan. Setelah dia membeli makanan ringan favoritnya seperti teh susu dan makanan ringan lainnya, Widya baru saja keluar dari kantin ketika dia melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah Jensen. Saat ini Jensen sedang melihat sesuatu di dekat hamparan bunga. Widya ragu-ragu dan berjalan mendekat, Pak Jensen, apa yang sedang kamu lihat? Apa kamu mengenali rumput ini? Jensen sepertinya tahu kalau Widya akan datang. Tanpa menengok, dia menunjuk sebuah rumput liar di hamparan bunga. Widya menatap punggung Jensen dan tiba-tiba dia merasa bahwa pikirannya telah memberikan kesan yang salah. Dia merasa bahwa Pak Jensen ini cukup misterius. Dia jelas berusia 20-an, tetapi dia selalu memberi orang lain rasa bahwa dia begitu berpengetahuan dan telah melihat semua angin dan badai.
Mungkinkah dia telah melihat orang mati? Mungkinkah dia telah melihat medan perang? Atau dia membunuh seseorang? Aku terlalu sok tahu. Bukankah ini rumput ekor anjing? Ini rumput liar. Widya tanpa sadar menjawab. Bukan rumput liar. Faktanya, dari perspektif pengobatan tradisional, semua yang ada di bumi memiliki jiwa. Sejak rumput ini lahir, dia memiliki fungsinya sendiri. Jensen tersenyum dan berkata, rumput ekor anjing menghilangkan panas, kelembapan, bengkak, menyembuhkan bisul, kurap, dan mata merah. Ini adalah obat tradisional yang bagus. Apakah kamu benar-benar seorang dokter tradisional? Widya mengerutkan kening dan bertanya, di kereta, rumput liar yang kamu bawa, kamu tidak menipu pasangan paruh baya itu? Apakah kamu ingin mendengar kebenarannya? Jensen bertanya, aku takut kalau aku mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak akan mempercayaiku. Aku juga takut aku akan menakutimu. Kalau begitu katakan saja. Meskipun Pak Jensen cukup aneh, tapi kemampuanku untuk menerimanya juga tidak buruk. Baiklah, aku lebih dari seorang dokter tradisional, aku adalah seorang dokter Huasia yang terkenal. Di bidang pengobatan tradisional Huasia, kukatakan aku urutan kedua, tidak ada orang yang berani untuk mengaku menjadi urutan pertama. Berbicara tentang pengobatan tradisional, raut wajahnya penuh dengan kepercayaan diri. Widya tertegun sejenak. Tidak bisa dipungkiri, Jensen sangat luar biasa dan menarik rasa penasarannya, tetapi untuk mengatakan kamu dokter tradisional nomor 1 memang terlalu berlebihan. Dalam pikirannya, yang disebut nomor 1 dalam pengobatan tradisional pasti orang tua dengan janggut dan rambut putih. Bahkan kakeknya lebih baik dari Pak Jensen dalam keterampilan medis. Apa yang disombongkan oleh Pak Jensen? Ini? Pak Jensen adalah seorang lulusan dari universitas bergengsi, jadi baiklah kalau kamu mengatakan begitu. Widya tidak membongkar kedok Jensen dan tertawa untuk menghadapinya. Aku tahu kamu tidak akan percaya. Jensen tidak peduli dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya mau Widya percaya atau tidak itu tidaklah penting. Dia tadi hanya basa-basi saja. Jensen merenung sejenak, dia berniat untuk langsung ke intinya saja dan bertanya, sebenarnya, aku datang ke universitas untuk menemuimu. Ada satu hal yang ingin kubicarakan denganmu. Asalkan diskusi tersebut berhasil, aku dapat menukar barang lainnya. Barang apa? Widya tanpa sadar mengambil langkah mundur. Seira terus mengingatkannya bahwa Pak Jensen merencanakan sesuatu yang buruk, tetapi dia tidak mempercayainya. Lagi pula, siapa yang punya waktu luang seperti itu? Demi seorang perempuan, dia mengikutinya dari kereta hingga ke universitas dan bahkan sampai datang untuk menjadi dosen. Biar ku beritahu, kakekku sangat berkuasa, dan pacarku bukanlah sesuatu yang bisa kamu ganggu, kamu jangan macam-macam. Widya tanpa sadar mengancamnya. Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya, menurutku kakekmu dan pacarmu sebenarnya juga seperti itu saja. Alasan mengapa aku berbicara denganmu tentang kondisi ini, bukanlah karena aku takut pada mereka, tetapi karena aku memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu aku tidak suka memanfaatkan orang lain. Widya. Saat ini, terdengar sebuah suara dan terlihat Roger di kejauhan. Dia mengenakan baju basket, dia membawa bola basket dan memandang, tapi wajahnya suram. Ia jelas melihat adegan Widya dan Jensen mengobrol di hamparan bunga. Dia tidak tahu apa sebenarnya yang sedang dilakukan Pak Jensen ini, tetapi dia sangat tidak nyaman dengan Pak Jensen. Jika Pak Jensen tidak tahu diri, dia tidak keberatan untuk memberi Pak Jensen pelajaran. Roger. Widya menatap Jensen dengan ketakutan dan dengan cepat berlari ke arahnya. Widya, orang itu tidak melakukan apapun padamu, kan? Ketika Widya datang berlari, Roger mengerutkan keningnya dan bertanya. Widya menatap Jensen di kejauhan dan menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa kok. Aku hanya meminta materi pelajaran padanya. Dia tahu karakter Roger dan yang lainnya. Jika dia mengatakan perkataan Jensen yang tadi, Jensen pasti akan bernasib buruk. Ia berharap bisa memberikan kesempatan bagi Jensen untuk pergi. Roger mengerutkan kening dan merasa bahwa sepertinya telah terjadi sesuatu. Tapi, saat ini seseorang berteriak dari jauh, Roger, pertandingan basket telah dimulai. Cepat kemari. Roger harus menahannya dulu untuk sementara, dia membawa Widya dan yang lainnya pergi ke lapangan basket. Melihat Widya pergi, Jensen menggelengkan kepalanya.
Dia hanya membutuhkan beberapa tetes darah, mengapa begitu merepotkan? Apakah dia harus menggunakan kekerasan? Pak Jensen, Departemen Sastra dan Seni kita akan mengadakan pertandingan basket dengan Departemen Olahraga. Apakah kamu ingin datang dan menontonnya? Saat dia hendak beranjak pergi, dia melihat dua anak muda memegang sekardus air mineral berlari keluar kantin. Yang satu pendek dan yang satunya lagi kurus, mereka sepertinya kewalahan membawa sekardus air mineral. Pak Jensen, ini adalah pertandingan basket Departemen Sastra dan Seni kita. Sebagai seorang dosen, tidak ada alasan bagimu untuk tidak membantu. Pemuda pendek itu berkata sambil terengah-engah. Jensen tidak memiliki ingatan tentang mereka dan bertanya, apakah kalian dari kelas kami? Tentu saja, siang tadi aku baru mengambil kelasmu. Aku dipanggil Mondi, ucap pemuda kurus itu. Aku dipanggil Carl. Mahasiswa pendek di sampingnya juga ikut menyapa. Jensen baru saja menghadiri satu kelas, tentu saja dia tidak mengenal mereka. Akan tetapi, melihat betapa antusiasnya mereka, mungkin mereka ingin dirinya membantu membawa air mineral itu. Ayo pergi dan lihat. Melihat kerja keras mereka, Jensen juga berencana untuk membantu. Dia seorang diri membawa 3 kardus air mineral dan berjalan menuju lapangan. Pertandingan ini diselenggarakan oleh Seira. Orang-orang dari Departemen Basket juga ikut bertanding. Katanya bila tidak memenangkan 20 poin, mereka dianggap kalah. Sejujurnya, ini cukup aneh. Hanya ada 5 anak laki-laki di kelas kami. Selain Toby, kemampuan 2 lainnya hanya rata-rata. Bagaimana bisa mereka dibandingkan dengan Departemen Basket? Mondi, jangan menaikkan moral orang lain dan menghancurkan kekuatanmu sendiri. Keduanya berjalan sembari berbicara. Jensen menggelengkan kepalanya diam-diam. Satunya adalah Departemen Sastra dan Seni, dan yang lainnya adalah Departemen Basket. Sekali lihat juga mereka tidak perlu bertanding. Dia tidak mengerti mengapa Seira menyetujuinya. Setelah mendekati lapangan, terlihat spanduk yang tergantung di lapangan dengan tulisan, tantangan basket Departemen Sastra dan Seni dengan Departemen Basket, di atasnya. Pertandingan yang cukup besar. Apalagi ada banyak orang yang menonton pertandingan itu. Ada beberapa penggemar basket sedang menyemangati tim Departemen Basket. Sebenarnya, alasan utama mengapa ada begitu banyak orang adalah karena ada begitu banyak gadis cantik yang terkenal di Departemen Sastra dan Seni. Kebanyakan orang datang untuk melihat gadis cantik. Sementara itu, beberapa mahasiswa perempuan mendatangi Departemen Basket. Departemen Basket dipenuhi dengan pria tinggi dan tampan, melihat mereka bermain dapat memuaskan mata. Kapten untuk Departemen Sastra dan Seni kami adalah Toby, dan Kapten Departemen Basket adalah Roger. Aku dengar mereka berdua sangat terkenal. Mereka menarik perhatian Asosiasi Basket Huasia dan bahkan mereka diundang untuk berpartisipasi dalam kamp pelatihannya. Tapi, mereka tampaknya tidak tertarik dengan basket profesional, mereka telah beberapa kali menolaknya. Pak Jensen, kamu lihat orang berkacamata itu. Dia adalah seorang pengamat basket. Sejujurnya, pihak kita pasti akan kalah. Semua orang bergegas mendukung Roger. Selain itu aku mendengar bahwa Roger tidak berencana untuk kalah dan akan bermain serius. Setibanya di sisi lapangan, Mondi dan Carl tidak henti memperkenalkan Jensen. Jensen melihat sebentar dan tahu bahwa kebanyakan orang tidak optimis dengan Departemen Sastra dan Seni. Bagaimanapun, Toby adalah satu-satunya yang jago di sini. Dia mengalihkan pandangannya dan menemukan Widya yang sedang menjadi pemandu sorak. Sosok gadis ini yang mengenakan seragam tim pemandu sorak terlihat cukup bagus. Tak lama kemudian, Jensen menatap Roger lagi dan melihat Roger sedang menatap Widya. Kemungkinan karena adanya Widya makanya dia ingin menggunakan kekuatan penuhnya. Mondi, Carl, kenapa kalian diam saja? Cepat bawa air mineralnya. Saat ini, Seira berteriak dari sisi seberang. Pak Jensen. Baik Mondi dan Carl menatap Jensen dan memberi isyarat agar Jensen membantu. Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kedua orang berkualitas seperti ini bahkan tidak bisa membawa sekardus air mineral. Pantas saja mereka datang ke Departemen Sastra dan Seni. Karena sudah berencana membantu, Jensen pun membantu mereka sampai akhir dan membantu mereka untuk membawa air mineral. Pak Jensen. Seira kaget saat melihat Jensen datang. Kemudian wajahnya berubah menjadi bangga. Sudah waktunya bagi penipu ini untuk melihat betapa kuatnya Kak Roger.
Kalian cepatlah pergi menjadi pemandu sorak. Seira berkata pada Mondi dan Carl lagi. Ah, kami jadi pemandu sorak? Mondi dan yang lainnya menunjuk diri mereka sendiri dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Para perempuan di kelas kita semua bersorak untuk departemen basket. Kelas kita tidak bisa kehilangan tim pemandu sorak. Kalau kalian tidak melakukannya, siapa yang akan melakukannya? Seira memarahinya sambil bertolak pinggang. Kedua orang itu tidak berani melawan. Mereka memegang pompom dan berlari pergi untuk menjadi pemandu sorak. Jensen terdiam untuk beberapa saat. Setelah lulus, kedua orang ini mungkin akan takut pada perempuan mereka dan hidup bergantung pada perempuan. Saat ini, pertandingan basket telah dimulai. Karena jumlah laki-laki dari Departemen Sastra dan Seni tidak cukup, mereka bermain 3 lawan 3. Akan tetapi, ketika kedua tim berjalan ke lapangan, kesannya mereka seperti langsung terbagi antara yang kuat dan yang lemah. Di sisi Departemen Sastra dan Seni, Toby bertubuh tinggi dan berotot, sementara dua orang lainnya memiliki tinggi yang biasa. Kemudian melihat Departemen Basket, ketiganya sangat tinggi, terutama Roger. Dia tinggi dan tampan seperti selebriti. Bahkan pengamat dari Asosiasi Basket Huasia yang menonton dari sisi lapangan juga merasa bahwa Roger memiliki kualitas seorang pemain basket profesional. Ada begitu banyak gadis cantik. Ini adalah panggung untuk Toby. Biar ku beritahu kalian, kita harus memenangkan pertandingan gadis-gadis cantik itu milikku, dan tepuk tangan itu milikku. Aku akan membawa Departemen Sastra dan Seni mengalahkan Departemen Basket. Saat ini, Toby berteriak dan berlagak. Toby, dasar narsis, diamlah. Kalau kamu tidak kalah 20 poin barulah kamu menang. Seira memarahinya dari kejauhan. Seira, kamu terlalu meremehkanku. Aku pernah ke kamp pelatihan NBA dan kembali. Stephen Curry mengatakan bahwa aku memiliki potensi untuk bermain di NBA. Toby menyahutinya dengan tidak rela. Akan tetapi hanya suaranya yang saling berbalasan dengan ejekan dari sejumlah besar mahasiswa perempuan. Semua mahasiswa perempuan memandang Roger dengan antusias. Ekspresi Roger sangat tenang. Dia mengabaikan sekitarnya dan mendiskusikan taktik dengan rekan satu timnya. Pak Jensen. Ketika Jensen sedang menonton, terdengar suara dari sampingnya dan dia melihat Widya berjalan mendekat. Dia perawakan yang bagus, kedua kakinya ramping, mengenakan rok pendek dan yang paling utama adalah tubuh bagian atasnya juga montok. Ada apa? Jensen masih ingin mengatakan kondisinya, namun pada kesempatan kali ini, dia berpikir untuk membiarkannya. Namun, perawakan Widya benar-benar bagus. Ketika dia dewasa, dia mungkin tidak akan kalah dengan kecantikan Elena. Kamu jangan mendekatiku lagi, kalau tidak aku tidak dapat menahan Roger. Widya berkata dengan ragu. Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku mendekatimu tanpa niat apapun. Aku hanya ingin sesuatu darimu. Ah, kamu. Widya mundur tanpa sadar. Dia menginginkan sesuatu darinya. Apa dia penjahat? Sudah dimulai. Saat ini, pertandingan basket telah dimulai. Terlihat bola dilempar dan didapatkan oleh pria besar setinggi 1,9 meter. Toby ada di pihak Departemen Sastra dan Seni, tapi Toby jelas tidak bisa melewatinya. Bola segera mendarat di tangan Roger dan dia segera mengoper bola tersebut. Selain memiliki tinggi 1,78 meter, meskipun tampaknya tidak tinggi, tapi keterampilan bermainnya sangat hebat dan sosoknya juga fleksibel. Setelah beberapa kali mengoper, bola kembali ke tangan Roger. Roger melompat tinggi dan melakukan dunk yang elegan.